Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita terus diberikan kesehatan, rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk di pembelajaran, apakah semua Anda hadir pada pertemuan kali ini? Baik, karena semua telah hadir, langsung saja kita masuki pembelajaran kita, yaitu mengenai materi tentang bentar, saya search dulu ya. Materi kita yaitu tentang pendapatan nasional. Di sini pendapatan nasional itu merupakan pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir satu dari negara dari semua barang atau jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pendapatan nasional juga merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama yaitu untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua ada yaitu untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Yang ketiga untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang keempat menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional, menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Mendapatkan informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat, akan membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi untuk mengukur perubahan yang terjadi. Selanjutnya, itu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada tiga, yaitu yang pertama itu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa. Dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendekatan Keynes yang dikenal sebagai psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Yang kedua ada yaitu tentang investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal balik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan modal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ada permintaan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar
dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Slide selanjutnya itu ada konsep pendapatan negara. Yang pertama itu pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada pendapatan perseorangan atau disebut juga dengan PI. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Selanjutnya ada itu tentang pendapatan siap dibelanjakan atau disebut juga dengan DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya itu ada produk domestik bruto atau disebut juga dengan BDP, yaitu produk merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara, seperti negara domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan kemiskitannya karena jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya itu produk nasional bruto atau disebut juga dengan BNP. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Selanjutnya itu metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan yang pertama ini adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam satu negara satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Cara perhitungannya adalah PN sama dengan wage atau salary plus interest plus rent plus profit. Yang kedua adalah metode pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan nasional. Cara penghitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu ada metode pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa diproduksi dalam satu negara selama satu periode. Baik, itu tadi penjelasan materi tentang pendekatan pendapatan nasional. Bagi Anda yang sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan
Sebelum saya beri pertanyaan kepada Anda semua, kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya kirim ke WhatsApp group itu semacam Google Form atau kuis. Nanti langsung Anda jawab ya. Mengenai tentang materi kita hari ini yaitu tentang pendapatan nasional. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.